Assalamualaikum Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Lala. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Eh, Kalau Bu Lala bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, udah agak mendingan, sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ya, kelihatannya Bu Anis ada masalah. Mungkin ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu Lala, sebenarnya saya ingin bercerita sama Bu Lala. Oh, boleh Bu, apa yang sedang Ibu rasakan? Silahkan dapat disampaikan. Jadi begini Bu, beberapa tahun belakangan ini pemerintah kan ada kegiatan asesmen nasional ya Bu ya, atau biasanya itu namanya ANBK. Kalau di SD itu di kelas 5. Selama pengalaman saya mendampingi anak, itu sudah berjalan 3 tahun ya Bu ya, sudah berjalan 3 tahun asesmennya. Saya merasa kok anak itu merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi itu Bu. Jadi ketika saya melihat hasilnya itu di rapor pendidikan, nilainya untuk literasi maupun numerasi kok sepertinya masih belum maksimal, belum optimal gitu, Bu. Saya Hmm, eh, yang saya pikirkan itu seperti itu, Bu. Kok bagaimana caranya ya biar anak itu tingkat literasinya maupun numerasinya itu bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Itu yang saya pikirkan, Bu. Oh, ya. Jadi hasil AN di SD-nya Bu Anis itu belum optimal ya, Bu? Sedangkan hasil itu sangat penting dalam menentukan mutu sekolah. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, karena sekarang kan pemerintah itu melihat mutu sekolah itu dari hasil asesmen nasionalnya anak, Bu. Ketika si anak ini di kelas 5. Jadi, apabila anak itu kurang mampu dalam literasi dan numerasi, nanti juga mempengaruhi mutu sekolah seperti itu, Bu. Kurang Hmm, itu ya, Bu ya. oh Tuh. iya, Bu. Oke. Itu kan hanya diberikan waktu sebentar ya, Bu. Kira-kira apa yang Bu Anis ingin dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Dari percakapan hari ini dengan Bu Lala, saya berharap semoga dari percakapan ini kita mendapatkan, saya mendapatkan pencerahan gitu, Bu. Mendapatkan pencerahan, mendapatkan apa namanya solusi-solusi dari tadi masalah-masalah atau mungkin hal-hal yang saya pikirkan, saya risaukan itu, Bu. Saya berharapnya seperti itu, mendapatkan pencerahan dari masalah tadi yang tentang khususnya bagian literasi, Bu. Khususnya bagian literasi. Nanti apa saja kegiatan yang akan saya laksanakan, solusinya bagaimana. Saya berharapnya dari percakapan itu, dari percakapan hari ini mendapatkan solusinya, Bu. Oh, oke Bu Anis. Berarti Ibu itu punya keinginan untuk meningkatkan literasi di sekolah ya, Bu? Coba bisa dijelaskan, Bu, apa masalah yang Ibu hadapi dalam melakukan kegiatan tadi, yaitu meningkatkan gerakan literasi di sekolah, Bu? Iya, Bu. Gini, sebenarnya untuk kegiatan atau program yang khusus literasi, yang khusus fokus ke literasi di sekolah saya tuh belum, Bu, belum ada. Adanya itu kegiatan pembelajaran setiap harinya. Jadi belum ada kegiatan khusus untuk literasi. Lah masalahnya apa? Kok belum ada kegiatan tersebut? Eh,
Misalkan saya ini Bu, kalau kegiatan literasi itu kan ada kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, ada juga kegiatan pojok baca, ada juga kegiatan apa kunjungan perpustakaan. Nah, itu semua itu belum terlaksana di sekolah saya, Bu, atau di kelas saya. Untuk masalahnya atau mungkin tantangannya kenapa kok belum terlaksana, belum ada kegiatan tersebut, karena itu belum adanya dukungan, Bu, dukungan dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, itu belum. Kemudian selain dari dukungan, faktor lainnya itu dari sarana dan prasarananya, Bu. Untuk sarana dan prasaranya terkait dengan kegiatan literasi itu belum memenuhi, belum apa ya, belum cukup, belum sesuai untuk melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Anis. Dari sini saya bisa menangkap ya, Bu, permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu belum adanya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan literasi di sekolah ya, Bu ya. Boleh dijelaskan, Bu, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti gimana ya, Bu ya, menurut Ibu? Untuk sarana dan prasarana dalam kegiatan literasi, kan seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu, ada program misalkan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Berarti untuk sarananya apa yang dibutuhkan? Berarti saya membutuhkan referensi buku bacaan. Buku-buku bacaan misalkan eh, non fiksi ya Bu ya, yang fiksi yang cerita mungkin cerita-cerita dongeng, fabel atau mungkin apa baca-bacaan yang sekiranya anak itu tertarik. Berarti bukan buku pelajaran ya Bu ya, tapi cerita. Itu itu sarana untuk kegiatan yang tadi program 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Kemudian ada tadi saya merencanakan ada kegiatan pojok baca. Untuk pojok baca itu kan kita juga membutuhkan beberapa apa ya fasilitas atau peralatan. Misalkan ada meja untuk penyimpanan buku, ada ada almari untuk penyimpanan buku, kemudian ada mungkin meja, ada alasnya juga, beberapa perlengkapan seperti itu. Itu juga membutuhkan sarana dan prasarananya. Kemudian yang ketiga itu saya inginnya kan mengaktifkan perpustakaan. Jujur ya Bu ya, di perpustakaan saya itu masih apa ya? Sebenarnya SD saya itu tidak punya perpustakaan Bu. Punyanya itu ruang kelas yang dimodifikasi menjadi ruang penyimpanan buku untuk ya dinamakan perpustakaan lah seperti itu. Cuma itu bukan bangunan perpustakaan. Di dalamnya ada buku-buku bacaan, buku-buku materi, buku-buku pelajaran ada Bu. Cuma apa? Cuma keadaannya itu kotor, terus buku-bukunya juga tidak tertata rapi, karena fungsinya dari perpustakaan di sekolah saya itu belum maksimal, Bu, belum optimal. Kenapa kok belum optimal? Karena mungkin ya, Bu, ya, karena tidak ada penjaga perpustakaannya. Tidak penjaga perpustakaannya, jadi tidak ada yang bertanggung jawab dalam membersihkan ataupun menata buku yang ada di perpustakaan. Jadinya fungsinya itu belum optimal, belum maksimal gitu Bu. Jadinya kalau saya pengennya ada kunjungan perpustakaan itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa apa namanya dijalankan seperti itu Bu. Kemudian selain dari tempatnya yang tidak tertata,
dari bukunya juga Bu, dari bukunya itu masih tergolong kuno atau mungkin jadul gitu ya Bu ya, bacaannya buku lama. Nah, kalau buku lama kan mungkin anak-anak kurang tertarik, itu mungkin dari sarana dan prasarananya Bu yang kurang memadai. Oh, gitu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk rencana ke depannya ya Bu ya. Karena ini kan lebih fokusnya ke sarana dan prasarana. Nanya. Jadi saya yang pertama saya akan lakukan mungkin akan melakukan komunikasi dulu atau diskusi dengan kepala sekolah karena ini kan menyangkut dengan sarana dan prasarana yang dari sekolah. Jadi saya pertama akan melakukan komunikasi, diskusi dengan kepala sekolah apa-apa saja yang perlu yang dibutuhkan dalam kegiatan literasi ini, baik itu nanti untuk kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, pojok baca ataupun kertas di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Karena semua kegiatan yang akan kita lakukan sebaiknya itu didiskusikan ya Bu terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Terus kira-kira kegiatan tersebut akan dilaksanakan kapan ya Bu ya? Ya, Bu, karena ini kan bertepatan dengan awal ajaran baru ya, Bu ya. Nanti insya Allah nanti awal ajaran baru saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan atau menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan literasi. Jadi nanti ketika anak sudah masuk, kegiatan itu bisa langsung dilakukan, Bu. Misalkan untuk membeli buku dalam kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran, itu nanti saya akan membeli buku-buku lewat toko online seperti itu, Bu. Karena kan pilihannya banyak dan praktis juga. Itu nanti akan saya persiapkan. Kemudian untuk pojok baca nanti akan saya laksanakan ketika setelah MPLS. Nanti saya akan buat dengan bareng-bareng dengan murid-murid saya itu Bu untuk pojok baca. Kemudian untuk perpustakaan ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya Bu ya, karena saya akan membutuhkan kerjasama dengan guru-guru lainnya, dengan mungkin penjaga, sama mungkin murid-murid untuk diajak bekerja sama dalam membersihkan dan menata kembali perpustakaan agar bisa berfungsi lagi, agar bisa tertata lagi, seperti itu Bu. Oke Bu, berarti untuk waktu kelas, waktu pelaksanaannya itu sudah dipikirkan oleh Ibu ya. Untuk itu kira-kira kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan di kelasnya Ibu saja atau semuanya Bu nantinya? Ya, ini untuk sementara ini saya merencanakan untuk di kelas saya dulu, Bu. Kemudian nanti misalkan emang kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan bagus, nanti saya akan mengajak teman-teman guru lainnya untuk apa ya namanya itu mempengaruhi lah. Saya akan mempengaruhi guru-guru lainnya mulai dari kelas 1 atau sampai kelas 6. Karena ini literasi sama numerasi itu kan penting ya Bu ya. Mulai dari fase A kelas 1 itu sudah penting. Jadi nanti saya akan mengajak guru-guru lainnya untuk meniru saya. Oh, kegiatannya bagus ini nanti bisa dilaksanakan di kelasnya mereka masing-masing, Bu. Saya berharapnya seperti itu. Ya, benar Bu, kegiatan literasi itu kan sebaiknya dilaksanakan oleh semua, mulai dari murid ya Bu, mulai dari kelas rendah, yaitu kelas 1, agar nantinya kita asesmen nasional, anak sudah bisa terbiasa dengan literasi. Jadi dari diskusi kita hari ini, apa yang dapat Ibu Ani simpulkan ya? Ya, Bu, dari percakapan kita hari ini, dari coaching hari ini, saya menyimpulkan bahwa kegiatan literasi bagi anak di sekolah itu sangat penting, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi meskipun asesmen nasional itu dilaksanakan dimulai di kelas 5, jadi kita harus menyiapkan dari fase A dulu, dari kelas 1. Untuk menerapkannya,
kita juga melaksanakan beberapa kegiatan seperti tadi kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian ada kegiatan pojok baca, ada pemanfaatan perpustakaan atau kunjungan ke perpustakaan. Jadi melatih anak untuk terbiasa untuk membaca, senang membaca. Jadi misalkan nanti ketika dihadapkan dengan asesmen nasional di kelas 5, anak sudah terbiasa dengan soal-soal literasi. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, berarti saya tidak hanya sendiri, saya juga membutuhkan kerjasama dari orang lain tadi, dari kepala sekolah, kemudian karena menyangkut dengan sarana dan prasarana sekolah, kemudian membutuhkan rekan sejawat dalam pelaksanaan atau mendukung kegiatan tersebut ya Bu ya tadi khususnya dalam menata perpustakaan. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, dan khususnya itu murid, Bu. Itu berarti harus dilibatkan. Kita harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu, Bu. Ya Bu, ini waktunya sudah 15 menit lebih ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Bu Anis rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan yang paling penting itu konsisten ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu untuk waktunya dalam kegiatan coaching hari ini. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya kok kurang semangat seperti itu. Ya Bu, ini hari ini ada nggak enak badan, kurang fit gitu Bu. Mungkin semoga nanti itu ya Bu ya, kita diberikan kesehatan ya Bu ya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekarang kelihatannya Ibu ada yang ingin diceritakan hari ini sama saya. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu ceritakan? Monggo, Bu Iya Lala. Bu Anis, saya sebenarnya pengen cerita sama Bu Anis nih. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ingin mengadakan kegiatan kelompok belajar ya Bu. Nantinya di dalam kegiatan kelompok belajar kita saling bertukar pikiran Bu dan berpendapat antara guru yang satu dengan yang lain. Tidak hanya itu saja Bu, kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan nantinya bisa bermacam-macam Bu, gitu. Seperti ini, biasanya itu membuat RPPH untuk kegiatan di sekolah kami, terus pembuatan RPPM, terus prota, pembuatan promes, dan kegiatan yang lain Bu, mungkin seperti ini. Ada kegiatan PMM ya Bu ya. Gitu. Kegiatan nantinya bertujuan untuk kami semua Bu, menggali ide atau gagasan yang kami peroleh atau yang kami dapatkan dari berbagai sumber Bu. Biasanya guru-guru di sekolah kami itu kan mengikuti pelatihan ya Bu, atau diklat yang dilaksanakan oleh guru nanti bisa menularkan ilmunya Bu yang didapat dari diklat dan pelatihan tadi kepada rekan-rekan Bu, kepada kita semua dengan kegiatan kelompok belajar nanti. Gitu Bu, selama ini kan belum optimal gitu. Jadi yang dipikirkan Bu Lala ini ingin mengaktifkan Kombel belajar yang ada di sekolahnya Bu Lala. Jadi dari Kombel itu nanti bisa antar guru bertukar pikiran, berbagi informasi ataupun berbagi ilmu, ngoten ya, Bu ya. Kemudian dari hasil percakapan hari ini
kira-kira yang Ibu harapkan itu dari percakapan hari ini tuh apa ya, Bu Lala ya? Tujuannya yang Ibu inginkan dari kegiatan percakapan ini apa? Bisa dijelaskan? Ya Bu, nanti ya Bu, nanti jadi menurut saya perlu adanya kegiatan yang memiliki tujuan Bu, menjadi wadah dalam upaya memperbaiki dan inovasi-inovasi pembelajaran dan pengembangan program yang berpihak pada murid. Itu Bu, dirancang, nanti kan bisa dirancang dalam bentuk kita berkolaborasi. Warga sekolah mewujudkan tujuan pendidikan gitu Bu. Mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi saya ingin ini Bu, biar terlaksana dengan baik gitu Bu. Oke, berarti tujuan dari percakapan ini Ibu mengharapkan Ibu mempunyai apa namanya rencana tadi ya, agar tujuan apa yang ingin dicapai, Iya, misalkan tadi pembelajaran yang inovatif, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru lainnya, seperti itu ya Bu ya tujuan dari percakapan hari ini ya. iya, Tadi Ibu sudah iya. menyampaikan masalah-masalah Ibu, terus yang Ibu rasakan. Kira-kira rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan itu seperti apa untuk mewujudkan rencana-rencana atau tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan? Karena berhubungan dengan ini ya Bu, sebenarnya kegiatan itu sudah terlaksana Bu di sekolah kami, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Saya pinginnya itu Bu dibentuk jadwal, itu mungkin dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali Bu, kita bisa ini Bu belajar bersama. Jadi nantinya kan kalau terjadwal itu kan bisa konsisten ya Bu ya. Untuk belajar juga lebih enak karena waktu sudah terjadwal. Biasanya kalau yang satu kan belum terjadwal itu Bu, yang dulunya. Kalau ada yang bisa, ada yang enggak dari antara guru satu dan yang lain. Terus nanti kan penyampaian kan belum optimal ya Bu untuk ke semua guru gitu Bu. Berarti saya bisa menangkap berarti permasalahannya Bu Lala yang dihadapi dalam mengaktifkan Kombe Belajar itu di jadwal ya Bu ya? Di Iya. jadwal pelaksanaannya. Masih masih bingung gitu untuk menyatukan jadwal antar guru gitu ya Bu ya, masalahnya ya. Mungkin selain dari jadwal ada tantangan lagi atau masalah lagi atau mungkin hambatan dalam pelaksanaan Kombel seperti itu Bu. Selain jadwal kira-kira ada lagi apa tidak ya Bu ya? Mungkin bisa Mungkin dijelaskan. itu anu Bu, kalau masalah yang lain selain waktu, itu juga apa Bu, persiapan ini ya Bu, karena ada yang kurang itu, apa, kompetensi IT dari guru yang lain gitu Bu, untuk membutuhkan apa, ini pembelajaran berbentuk IT kan mungkin yang guru yang satu bisa, terus yang lain kan enggak bisa. Itu kan nanti bisa ini Bu, jadi apa? Masalah buat kami Bu gitu. Untuk nantinya gimana gitu Bu pelaksanaannya supaya optimal gitu. Berarti selain tadi masalah jadwal, kemudian masalah IT, bisa dijelaskan Bu, guru di sekolah jenengan itu berapa? Kemudian yang sekiranya sekiranya paham betul dengan IT itu berapa? Bisa dijelaskan ya Bu ya? Iya, guru di sekolah kami tuh ada 5, 4 plus kepala sekolah ya Bu. Berarti gurunya 4, kepala sekolahnya itu 1. Kalau dari kami berlima itu yang bisa IT ya cuma Bu Ati saja. Kalau saya ini bisa ya sebisa-bisanya Bu, mungkin perlu belajar peningkatan lagi gitu Bu. Yang Bu R juga gitu seperti saya belum bisa lancar betul untuk pengoperasian IT gitu Bu. Oh iya.
Berarti hampir sebagian besar ya, Bu. Mungkin bisa. Bisa, Bapak Ibu guru bisa. Itu cuma hanya sebatas apa dasar-dasar saja gitu ya, Bu ya. Ya. Kemudian untuk rencana ke depannya ya, Bu ya. Untuk mengaktifkan tadi kombel belajar yang di sekolah Ibu. Ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan itu apa ya, Bu ya? Bisa diulangi lagi, Bu? Dari permasalahan yang tadi Ibu hadapi, ada jadwal, ada masalah IT. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengaktifkan kombel belajar yang tadi sudah Ibu rencanakan, itu apa saja rencananya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Ya, mungkin karena ini berhubungan dengan semuanya ya, Bu, ya. Mungkin saya harus ini konsultasi ke kepala sekolah dulu. Saya membicarakan program yang akan saya adakan untuk kelompok belajar nanti dan berdiskusi setelah kepala sekolah setuju, nanti kita berdiskusi pada semua dewan guru yang ada di sekolah gitu, Bu. Nanti kegiatannya itu seperti apa, nanti saya jelaskan gitu, Bu, supaya nanti bisa terlaksana dengan maksimal. Oh iya, berarti langkah pertama yang Ibu lakukan itu berdiskusi ya, Bu ya, Ya. atau dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat lainnya. Kemudian kira-kira kegiatan apa saja, rencana kegiatan apa saja yang akan Ibu laksanakan untuk mengaktifkan tadi kombel belajar di sekolah Ibu? Kegiatannya apa saja bisa dijelaskan, Ibu? Ya, untuk kegiatannya mungkin ini saya akan laksanakan pada awal tahun ajaran baru ya, Bu ya. Untuk kegiatannya nanti ya bisa ini sharing dulu. Kemarin Bu Ati sudah apa ikut diklat. Nanti bisa ditularkan ke kita itu dalam bentuk apa isinya, nanti kita bisa belajar bersama, kita bisa saling apa berkolaborasi, nantinya itu dapat menghasilkan yang manfaat buat kita semua, buat sekolah kita gitu, Bu. Nanti terus kita imbaskan kalau sudah kelompok belajar ini kita lalui dengan baik, nanti kita bisa imbaskan ke biasanya apa KKG gitu, Bu. Kedabin 2 kami itu ada 5 TK ya, Bu. Nanti kita imbaskan ke situ. Kita bentuk kelompok kecil dulu gitu, Bu. Ya, selain pengindasan dari diklat yang sudah dilakukan, mungkin ada apa ya namanya Bu ya, materi-materi yang sekiranya akan dilaksanakan dalam kombel. Itu apa saja ya Bu ya, bisa dijelaskan? Tadi kan udah ada yang pengindasan yang diklat. Mungkin dari Bapak Ibu guru sendiri yang akan mengisi materi. Itu mungkin ada rencana ingin memberikan materi apa saja itu Bu. Oh iya, Bu. Biasanya itu kalau setiap KKG per TK itu kan dapat giliran. Nanti kalau besok tahun ajaran baru itu giliran TK kami, Bu. Nanti materi yang saya akan dapatkan ini dari guru penggerak ini untuk apa pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini nanti saya akan paparkan ke semua apa komunitas belajar nanti, Bu, yang saya dapatkan nanti, Bu, materinya yang ada di guru penggerak ini, Bu, itu sangat bagus sekali, Bu. Iya Bu, berarti materi-materi dari guru penggerak ini nanti bisa Bu Lala sampaikan ke teman-teman di Kombel seperti itu ya Bu ya. Ya. Untuk pelaksanaannya Bu, untuk pelaksanaannya KKJ atau Kombel belajar di sekolah Ibu itu pelaksanaannya kapan ya Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk pelaksanaan KKG kemarin saya sudah saya tanyakan ke
ketua gugus ya Bu ya. Mungkin di awal tahun ajaran baru ini Bu, kita bisa laksanakan secepat mungkin kalau bisa ya Bu, sebelum kita memasuki apa ini tahun ajaran baru untuk persiapan murid gitu Bu, persiapan mengajar anak gitu. Oh iya, berarti intinya nanti ini kan baru ajaran baru ya Bu ya, yang dimulai. Dan nanti jenengan membuat jadwal untuk pelaksanaannya seperti itu ya Bu ya, untuk kegiatan KKG ataupun kombel di sekolah Bulala. Iya Bu. Emang untuk kegiatan seperti itu penting Bu, penting juga. Untuk apa? Untuk tadi, untuk kita saling bertukar pikiran dengan guru lainnya, untuk menambah ilmu kita seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Lala dari hasil diskusi hari ini, hasil percakapan hari ini, apa ya Bu ya yang dapat disimpulkan? Iya. Dari kegiatan diskusi hari ini Bu, saya bisa mengambil kesimpulan kalau kegiatan kelompok belajar ini sangat penting bagi saya dan guru semua Bu. Tentunya dalam ini kegiatan kelompok belajar nanti akan menggali ide dari semua guru Bu. Kegiatan ini memiliki tujuan yang menjadi wadah dalam upaya memperbaiki dan inovasi-inovasi nanti sangat membantu untuk pengembangan diri saya sebagai pendidik dan teman sejawat. Untuk pengembangan program yang berpihak pada murid nanti dirancang dalam bentuk berkolaborasi. Nanti warga sekolah mewujudkan tujuan pendidikan itu yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Bu, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Gitu. Iya Bu, semoga dengan kegiatan kombel yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, dapat konsisten, sehingga kompetensi guru itu dapat meningkat gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Lala sudah berbagi cerita sama saya. Ya, Bu. Semoga dari hasil percakapan hari ini dapat memberikan solusi-solusi dari masalah yang Ibu Lala hadapi. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih juga buat Bu Anis yang sudah mau mendengarkan ini unek-unek saya ya Bu ya. Semoga nanti bermanfaat bagi diri saya dan semua kalangan di sekolah saya, khususnya untuk pengembangan diri saya Bu. Nanti saya bisa mencapai tujuan saya, yaitu menjadi pendidik yang profesional gitu Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.